Assalamualaikum Bapak Ibu, selamat siang. Kami dari program berita Pas News Puskesmas Ampenan. Pas News itu sendiri itu Puskesmas Ampenan sekilas. Di sini kita akan menyampaikan beberapa info tentang kegiatan Puskesmas maupun kegiatan di Dinas Kesehatan atau kesehatan lainnya ke masyarakat. Mungkin di sini terkait sekarang kita ada di pertemuan orientasi kesehatan kerja. Mungkin nanti akan ada beberapa pertanyaan tentang kesehatan kerja dan olahraga. Mungkin yang pertama, bisa dijelaskan enggak Bapak Ibu tentang kesehatan kerja, program kesehatan kerja, latar belakang dan tujuannya seperti apa? Ini mungkin bisa langsung Mas Widodo dulu yang menjelaskan tentang. Jadi program kesehatan kerja dan olahraga itu dasarnya adalah Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Bab 12 pasal berapa tuh? Saya lupa pasalnya. 80 untuk kesehatan olahraga dan pasal ini untuk kesehatan kerjanya. Di sana adalah yang melatar belakang itu, kemudian kegiatan yang dilakukan di puskesmas atau di kabupaten kota sesuai dengan indikator kita tahun 2020 sampai 2024, yaitu jumlah kabupaten kota atau puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja olahraga minimal 60% melaksanakan kesehatan olahraga dan minimal puskesmas 60% melaksanakan ada di level 1 untuk kesehatan kerja yang indikator 2020 sampai 2024. Kemudian selanjutnya tersedianya SK atau SE yang mendukung program pelaksanaan Kesjaor di provinsi atau di daerah. Nah, kita terus terang agak terhambat dengan SKSE dengan indikator yang baru ini, karena SKSE itu dari dulunya ada yang sudah, ada yang belum. Tetapi ditekankan tahun 2020 sampai 2024 adanya dukungan SK dan SE yang nantinya itu untuk mengebrak OPD yang lain supaya ikut melaksanakan program Kesjaor khususnya K3 perkantoran. Kegiatannya sendiri kira-kira apa kegiatan aktivitas atau kegiatan ringan yang bisa dilakukan di tempat kerja oleh masyarakat di tempat kerjanya sendiri? Terima kasih. Kalau untuk kegiatan kesehatan kerja dan kesehatan olahraga di tempat kerja, kita tahu sebenarnya kan kita hidup ini di dalam ada tatanan ya, ada sejumlah tatanan. Kalau dulu di PHBS ada 5 tatanan gitu kan, bahwa manusia itu kan kalau tidak berada di rumah ya berada di kantor atau di tempat kerja, di perusahaan dan lain-lain, atau di tempat-tempat umum lainnya. Nah, terkait dengan di tempat kerja, di perkantoran, harapan kita bagaimana orang yang bekerja di kantor itu tetap bisa menjaga kesehatan dan keselamatannya di dalam kantornya sendiri. Jadi selain sehat dan selamat, juga harapan kita ada kebugaran ya Mas Widodo ya. Gitu. Itu sehingga produktivitas bisa meningkat gitu ya. Jadi yang bisa dilakukan di tempat kerja misalnya bagaimana mengatur ya tempat kerja gitu ya. Jadi pekerjaan kita sehingga tidak menimbulkan penyakit-penyakit akibat kerja. Mulai dari bagaimana mengatur pencahayaan, sirkulasi udara, tempat duduk gitu, kemudian waktu kita bekerja. Dan di antara kegiatan-kegiatan tersebut yang penting juga menjadi perhatian ya, perlu ada stretching ya, ada peregangan. Sehingga setelah misalnya di perkantoran duduk sudah cukup lama duduk di tempat duduk kita, ya perlu kita bangun, bisa melakukan peregangan gitu ya, dengan gerakan-gerakan sederhana yang bisa dilakukan di tempat. Kemudian yang kedua, di era sekarang orang sebagian besar menghadapi layar komputer sepanjang hari. Nah, ini juga penting untuk kesehatan mata, untuk melakukan jeda waktu atau istirahat agar mata kita ini ada waktunya istirahat gitu ya. Kemudian yang lain juga termasuk bagaimana kita melakukan penyimpanan barang-barang gitu ya. Penyimpanan barang-barang, penataan ini sehingga debu gitu ya, udara panas gitu ya, atau terlalu dingin, sirkulasi itu tidak terjadi. Lebih-lebih di era Covid ini
yang perlu kita perhatikan juga, selain hal-hal yang tadi saya sampaikan, ya jangan lupa 3M ini juga harus kita lakukan sekarang, apakah di tempat kerja ataupun di tempat-tempat lain di mana kita berada. Yang pertama, misalnya ketika kita berinteraksi atau berkumpul atau bertemu dengan orang lain gitu ya, kita tetap menggunakan masker. Kemudian mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir ya, dan tetap memperhatikan jarak aman satu dengan yang lainnya. Ini di era Covid. Ya, itu saya kira yang bisa dilakukan, dan yang lebih penting sebetulnya saat ini di dalam program UKK dan kesehatan kerja dan olahraga ini ya, ini dibutuhkan juga pencatatan pelaporan yang baik, karena seberapapun kita sudah melakukan kegiatan, kalau tidak ada data-data yang kita kumpulkan, kita laporkan, itu maka itu tidak akan bisa menjadi bahan oleh pimpinan untuk melakukan kebijakan atau menurunkan kebijakan dalam program kesehatan kerja dan kesehatan olahraga. Oleh karena itu pada hari ini ya, dari provinsi saya sampaikan terima kasih. Beliau sudah memfasilitasi Kota Mataram untuk memberikan pembekalan kepada Puskesmas dalam mengisi pencatatan pelaporan berbasis elektronik. Jadi itu yang perlu, sehingga nanti berbagai kegiatan yang ada di masyarakat, yang ada di tempat-tempat kerja, yang ada di wilayah kerja masing-masing terdata ya, dan terlaporkan gitu ya, dan ada pembinaan, pemantauan dan pembinaan secara berkala. Itu saya kira yang perlu saya tekankan. Jadi bagi masyarakat umum dimanapun kita berada, maka kesehatan itu harus menjadi fokus perhatian utama gitu. Lebih-lebih di era Covid ini, jangan sampai karena pekerjaan kemudian seseorang mengalami penyakit akibat kerja, aktivitasnya menurun, keluarga juga pasti akan mengalami gangguan baik secara kondisi sosial dan ekonomi. Tadi sudah dijelaskan Pak Dewo bahwa kita tujuan dari program kesehatan kerja olahraga itu adalah meningkatkan kesehatan para pekerja sehingga kalau sudah sehat dan bugar itu bisa menjadi lebih produktif. Nah, yang perlu kita ketahui bersama bahwa pekerja itu juga ada dua macam ya. Ada pekerja formal, nah, itu yang kita ASN di pemerintahan, di perusahaan-perusahaan besar itu termasuk pekerja formal. Ada juga pekerja yang informal. Pekerja informal itu antara lain itu seperti nelayan, petani, pengrajin. Kalau di Kota Mataram mungkin banyak pengrajin pengrajin emas, kemudian ada gerabah, tahu, tempe, seperti itu. Nah, mereka juga harus kita lindungi, harus kita bina supaya tahu bagaimana mencegah adanya kecelakaan kerja, kesehatan dan kebugaran. Pos kesehatan, upaya kesehatan kerja ya, yang selama ini dibina oleh teman-teman Puskesmas. Jadi di kesehatan olahraga pun juga ada dua macam, ada kesehatan, ada olahraga masyarakat dan ada olahraga prestasi. Nah, untuk sementara kita minta teman-teman Puskesmas itu membina kelompok-kelompok olahraga masyarakat supaya kita memang seperti disampaikan Mas Widodo tadi, kita juga mendukung Germas, gerakan masyarakat hidup sehat, sehingga kita harap pekerja informal maupun formal kita semua dalam keadaan sehat sehingga menjadi lebih produktif. Bahwa setiap pekerjaan ya, termasuk pekerjaan pada pekerjaan informal ini ada potensi risiko bahaya yang dapat menimbulkan penyakit akibat kerja. Oleh karena itu mohon perhatikan potensinya. Misalnya ada potensi kontak dengan bahan-bahan kimia gitu, para petani ketika nyemprot gitu ya, itu harus memperhatikan misalnya arah angin gitu ya, menggunakan masker, menggunakan sarung tangan, dan selalu mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Kemudian yang kedua, pandi besi juga, paparan zat-zat kimia itu juga harus dihindarkan, selain kemungkinan ada paparan panas. Kemudian para nelayan juga demikian. Jadi yang harus dihindari gimana penyakit akibat kerja ini kita hindari dengan memastikan pekerja itu memahami potensi ini. Dengan adanya potensi, maka yang bersangkutan bisa mengupayakan alat
pelindung diri apa yang harus digunakan pada saat bekerja. Apakah melindungi diri dari panas matahari, apakah dia melindungi diri dari zat-zat kimia, atau bahkan dengan biologi, misalnya ancaman binatang dan lain sebagainya, termasuk menggunakan alat-alat tajam dan lain sebagainya yang bisa menimbulkan sayatan, luka, atau bahkan bisa lebih serius dari itu. Jadi kita hindari jadi potensi itu, jangan sampai ada apakah hampir kecelakaan atau mengalami cedera ringan, cedera berat, apalagi sampai kematian, itu yang kita cegah. Karena kalau itu kita lakukan, pekerja sehat, produktivitas meningkat, keluarga pun akan menjadi sejahtera dan bahagia. Pas News, pas beritanya, pas informasi.